saat ini kami tetap punya kepercayaan ini, bahwa masalah kami, pergumulan kami, tantangan hidup kami, apapun yang merintangi jalan kami, tidak lebih besar daripada Yesus kami. Itu sebabnya kalau kami ada pagi hari ini boleh bertahan menghadapi badai hidup, karena kami tahu Yesus di dalam kami lebih besar dari setiap masalah, dari setiap pergumulan, dari setiap tantangan kehidupan kami. Oh, kami bersyukur Bapa. Kami masih punya Tuhan Yesus. Kami masih punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami masih punya Allah yang hidup, yang bangkit mengalahkan maut. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang di altar kudus-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap kasih karunia, buat setiap anugerah, buat setiap keberkatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur ketika kami boleh diberikan kepercayaan, kesempatan untuk kami di rumah kami masing-masing menyembah Tuhan. Kami tahu ketika kami menyembah Tuhan, mungkin masalah tetap harus kami hadapi. Kami tahu ketika kami duduk diam di altar kudus Tuhan, kami tahu pergumulan harus tetap kami jalani. Tapi kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan pengharapan, kami dapatkan penghiburan tatkala kami duduk diam di altar kudus Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami tenang, daripada mula kekuatan kami. Pada akhirnya kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu membersihkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan untuk kami tetap terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Sebab ketika kami merenungkan firman Tuhan, ada hikmat, ada pewahyuan, ada tuntunan, ada arahan untuk kami tetap memegang akan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus sampaikan sesuatu pagi hari ini bagi setiap kami. Kami percaya pagi hari ini bukan pagi biasa-biasa yang kami lalui, karena kami memulai hari ini bersama Tuhan. Maka kami percaya hari ini menjadi hari berkat, hari ini menjadi hari sukacita, hari ini menjadi hari lawatan Tuhan, dan hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, saudara dikasih dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang besar dalam hidup saya. Amin. Saudara sekali lagi bilang, saya masih punya Tuhan yang besar dalam hidup saya. Berarti kalau kita tahu dan kita sadar kita masih punya Tuhan yang besar, jangan stres. Amin. Jangan tertekan, jangan depresi, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita tahu kok kita masih punya Tuhan yang besar. Kita tahu pengharapan kita tidak akan sia-sia. Kita tahu ketika kita mengandalkan Tuhan, kita lihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita di rumah kita pagi hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita ada dalam Kejadian pasal 43. Kita sudah melewati Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan ayat 23 sudah kita baca, ya kan, beberapa hari lalu. Dan hari ini kita masuk dalam Kejadian 43 ayat yang ke-24. Masih dalam kisah kehidupan Yusuf, ya kan, bagaimana Tuhan angkat Yusuf, bagaimana Tuhan promosikan Yusuf, bagaimana Tuhan putar balik keadaan. Semua karena campur tangan Tuhan, ya. Kejadian 43 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Ayat yang terakhir ya, pasal 43. Setelah orang itu, siapa orang itu? Anak buahnya Yusuf yang disuruh Yusuf untuk membawa mereka masuk ke dalam rumah Yusuf, karena Yusuf akan makan siang bersama-sama dengan kakak-kakaknya.
Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini mimpi Yusuf. Ini mimpi Yusuf. Ini vision yang didapati oleh Yusuf. Karena mimpi-mimpi inilah maka kakak-kakaknya meledek Yusuf. Lihat si pemimpi. Tapi ini yang terjadi. Ada satu saat di mana mimpi itu tergenapi, vision dari Tuhan itu terjadi. Maka jangan pernah kehilangan semangat, jangan pernah kehilangan pengharapan. Selama kita berharap, kita tahu apa yang kita harapkan terjadi dalam nama Yesus. Karena kita tahu pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan kepada Tuhan. Ya, sesudah itu mereka menyiapkan persembahan nantikan Yusuf pada waktu tengah hari, bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan. Persembahan yang sudah dipersiapkan oleh Yakub dari tanah Kanaan, dibawanya oleh abang-abangnya ini, lalu diberikan kepada Yusuf dalam rumah. Lalu mereka sujud kepada Yusuf sampai ke tanah. Ayat 27. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka. Yusuf bertanya kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masihkah hidup ya? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Ini yang Yusuf suruh ambil oleh kakak-kakaknya, sehingga Simeon sementara untuk ditahan, gitu kan. Ambil dulu adikmu yang bungsu, kata Yusuf, karena memang itu ya adik kandungnya Yusuf dari satu ibu, saudaraku, yang menjadi kerinduan Yusuf untuk melihat Benyamin. Adik yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebutkan kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Lihat lembutnya hati Yusuf. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan. Jadi Yusuf makan di sebelah sana, mereka saudara-saudaranya makan di sebelah sini, tapi mejanya berbeda. Iya kan? Tapi mereka saling melihat, Alkitab bilang, saling berpandang-pandangan, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat bagaimana kisah ini ya saudara ya. Bagaimana Yusuf yang tadi tidak diperhitungkan, yang dikatakan oleh kakak-kakaknya, seorang pemimpi. Tapi Tuhan menggenapi apa yang diberikan, karena mimpi itu berasal daripada Tuhan, vision dari Tuhan. Maka itu yang tergenapi. Tapi sebagai orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, Yusuf mengalami kasih karunia Tuhan, diangkat hidupnya oleh Tuhan. Yusuf tidak memandang hina saudara-saudaranya, sekalipun sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada dirinya. Kenapa? Karena Yusuf sadar, saya hanya perpanjangan tangan Tuhan, agar umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang-orang Ibrani ini tidak mengalami kelaparan.
Makanya Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, Yusuf bilang kepada adiknya di ayat 29. Ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnya Benyamin, adik yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Kenapa Yusuf berkata seperti itu? Karena Yusuf sadar Yusuf mengalami kasih karunia Allah. Saat ini saudara dan saya, kita pun mengalami kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kita diselamatkan bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, no. Kita diselamatkan karena memang Yesus mengasihi saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun pergumulanmu hari-hari ini, ada kabar baik bagimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan karena Tuhan mengasihimu, Dia menyediakan yang terbaik. Mungkin kita belum mengerti kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Nggak usah pusing dengan apa yang terjadi, tapi fokuslah kepada saya tahu Tuhan mengasihi hidup saya. Ini terbukti ketika Yesus mati di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita mesti sadar hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus menyadari hal ini, sehingga apapun yang Rasul Paulus hadapi dalam pelayanannya, dia tetap mau terus berjuang. Kenapa? Karena Rasul Paulus sadar hidupku karena kasih karunia. Coba lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10 bilang begini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Lihat ya, orang kalau menyadari kasih karunia Tuhan, dia gak ada yang disombongkan loh. Gak ada yang bisa disombongkan. Kenapa? Karena kalau sampai hari ini aku ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Yusuf pun menyadari dia ada karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya dia gak mau membalas saudara-saudaranya, sekalipun dia punya kesempatan untuk membalas mereka. Tapi Yusuf menyadari hidupnya karena kasih karunia Tuhan. Dari seorang budak diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan bukan orang Mesir pula, karena kasih karunia Tuhan. Dan Rasul Paulus juga menyampaikan hal tersebut. Aku ada sebagaimana aku ada saat ini, semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kita lanjutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 10 tadi. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku. Kalau aku mampu melayani, kalau aku mampu lakukan ini, kalau aku mampu lakukan itu, bukan aku, tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat, gak ada kesombongan sama sekali. Kita bisa bantu orang, kita bisa tolong orang, kita bisa melayani, kita bisa buat ini, kita bisa buat itu. Bukan karena kita, tapi karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dimampukan buat sesuatu. Saya percaya betul kalau orang menyadari hidupnya karena kasih karunia, gak akan pernah keluar dari mulutnya, gak akan ada dalam sikapnya kesombongan sedikit pun. Kenapa? Karena bukan dia. Karena orang yang menyadari kasih karunia, yang menyadari bahwa ini bukan karena saya kok. Saya cuma dipercayakan, saya cuma dipilih dan diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Saya hanya mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya rindu melihat setiap umat yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi maupun perenungan Bible and Coffee, agar setiap umat Tuhan menyadari kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang memuji kita, oh kamu hebat ya, sekarang sudah diangkat Tuhan, oh semua karena kasih karunia Tuhan. Gak ada yang bilang, oh iya dong karena saya pintar, oh iya dong karena saya bekerja lebih keras, oh iya dong karena saya buat ini. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada.
Sama-sama bilang sama saya, bukan karena saya, tapi karena kasih karunia Allah. Amin. Sehingga ketika Tuhan dapati kita semakin rendah hati, maka Tuhan akan semakin mempercayakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita pun diselamatkan, tapi bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Kita mengajarkan kepada kita, nggak ada orang yang boleh memegahkan diri. Karena ketika ada orang yang meninggikan diri, Tuhan akan merendahkannya. Karena hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Karena hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Karena kalau orang, saudaraku, kalau orang nggak menyadari hidupnya karena kasih karunia Tuhan, dia akan jadi orang yang hitung-hitungan, saudara. Akan jadi orang yang gampang hitung-hitungan. Lu ya gua udah tolong, lu ya gua udah bantu, lu ya gak menginget apa, gua udah buat ini, gua udah buat ini buat hidup. Saudara, kenapa? Karena gak menyadari bahwa kita pun hidup karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup karena kasih karunia Tuhan, ya buat sesuatu apa yang memuliakan Tuhan. Orang yang gak menyadari kasih karunia Tuhan akan menjadi orang yang hitung-hitungan. Lihat Ibrani 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 15 bilang begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang kalau gak menyadari hidupnya karena kasih karunia Tuhan, akan menghancurkan orang lain. Bukan hanya dirinya, orang lain juga akan kena dampaknya. Makanya penulis Ibrani mengatakan, jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Maksudnya apa? Sadar semua yang kita alami, semua yang kita punya, semua yang dititipkan adalah kasih karunia. Dan jangan kau jauhkan diri dari kasih karunia itu. Karena ketika kita mulai menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka kita akan jadi orang-orang yang gampang menyerang orang lain, gampang menghakimi orang lain, yang ujung-ujungnya akan apa? Menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Mengerikan, mengerikan. Karena itu setiap pagi kita mesti sadar, Tuhan terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Kalau saya dilayakkan, kalau kita menjadi orang-orang yang dilayakkan, maka kita adalah menjadi orang-orang yang harusnya setiap hari menghampiri tahta Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Tuhan terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Anugerah yang sebenarnya saya gak layak terima, tapi Tuhan berikan kepada saya. Itu kita ucapkan syukur. Kasih karunia melayakkan kita. Kasih karunia membenarkan kita di hadapan Tuhan Allah. Berarti hidup kita ini bukan soal kita lagi, melainkan soal Allah sang pemberi hidup, Allah sang pemberi kasih karunia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Efesus. Berarti orang yang menyadari kasih karunia Tuhan tidak lagi bicara tentang me, myself and I, saya, dan saya. Orang yang fokus hidupnya hanya kepada saya, dan saya, orang itu jauh dari kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena hanya mementingkan diri sendiri, tidak menyadari apa yang dia punya pun karena kasih karunia, karena pemberian. Kita datang ke muka bumi ini dengan tidak membawa apa-apa, kita pulang dengan tidak membawa apa-apa. Berarti selama saya menumpang di bumi ini, yang saya miliki, yang saya dapati, yang saya
alami saat-saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, saya pelajari karena kita hidup dalam kasih karunia Allah, maka yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan ada yang sombong. Ini hukumnya mutlak. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang tinggi hati. Karena segala apa yang dia punya, kita akan hancur. Barang siapa meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan. Tapi sebaliknya, barang siapa ada yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan akan angkat hidupnya. Kita pilih yang mana? Kau pilih direndahkan oleh Tuhan atau kau pilih diangkat oleh Tuhan? Jangan ada yang memegahkan diri, jangan ada yang sombong, sekalipun kita dipercayakan hal-hal yang besar. Kan itu titipan, itu kepercayaan. Berarti itu kasih karunia Tuhan, sesuatu yang saya nggak layak terima, tapi diberikan kepada saya. Yusuf menyadari hal itu, Rasul Paulus menyadari hal itu, sehingga tidak ada kesombongan dalam diri mereka. Sekalipun mereka memiliki hal yang mungkin layak untuk disombongkan, tapi tidak mereka sombongkan. Karena mereka menyadari kasih karunia demi kasih karunia ada dalam hidup mereka. Jadi yang pertama, ketika kita menyadari bahwa hidup kita hanyalah karena kasih karunia Tuhan, jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati, jangan merendahkan orang lain yang ada di hadapanmu, yang ada di bawah hidupmu. Jangan merendahkan. Di pemandangan mata Tuhan, saudara dan saya, kita sama semua. Sama. Jadi yang pertama, jangan sombong, jangan tinggi hati, karena semua karena kasih karunia. Yang kedua, karena kita hidup dalam kasih karunia Allah, maka sadarilah bahwa segala sesuatu yang kita punya itu bukan pencapaian kita, tetapi titipan Allah, anugerahnya Allah. Sama-sama bilang sama saya, segala yang saya punya, segala yang saya miliki adalah titipan Tuhan. Semua. Karena kita tidak membawa apa-apa ke muka bumi ini. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena titipan. Suamimu, istrimu titipan Tuhan. Anak-anakmu titipan Tuhan. Tuhan percayakan itu dalam kehidupan keluarga. Tuhan percayakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Pekerjaanmu, usahamu titipan Tuhan. Jangan sampai apa yang dititipkan Tuhan menjauhkan kita dari Tuhan. Wah, miris, miris, mengerikan. Apa yang dititipkan Tuhan, apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita justru membuat kita justru nggak ibadah, justru membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Lo orang pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kita punya titipin Tuhan kok. Masa apa yang dititipkan Tuhan membuat kita jauh dari Tuhan? Kan aneh. Berkat Tuhan malah membuat kita jauh dari Tuhan, kan aneh. Justru harusnya membuat kita semakin sadar. Saya semakin dekat dengan Tuhan, saya harus semakin lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, karena kita hidup dalam kasih karunia Allah, yang pertama, jangan ada yang sombong, jangan ada yang angkuh, jangan ada yang tinggi hati, apapun yang kita punya. Dan yang kedua, sadar bahwa setiap titipan yang Tuhan berikan hari-hari ini dalam kehidupan kita, kepercayaan yang Tuhan berikan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan. Bukan hasil pencapaian-pencapaian kita sehingga kita akhirnya stres ketika itu hilang, ketika itu diambil sama Tuhan, kita tertekan gitu kan. Makanya ada istilah post power syndrome. Orang yang tadi duduk dalam kursi pemimpinan, dalam punya yang dititipkan Tuhan begitu kan, ketika nggak ada lagi stres, ketika nggak ada lagi tertekan,
Kalau kita sadar semua karena berkat Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, apa yang bisa kita tahan? Gak bisa lah. Semua karena kita diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka belajar untuk selalu hidup berserah. Jangan ngotot. Sama-sama bilang sama saya gak boleh ngotot. Belajar berserah. 2 Korintus 12 ayat 9. Coba lihat saudara. 2 Korintus 12 ayat 9. Jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sama-sama bilang sama saya, kasih karunia Tuhan cukup. Gak pernah kurang, namun juga gak pernah lebih. Cukup, pas. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi yang ketiga, karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, belajar berserah. Engkau difitnah, engkau mengalami ketidakadilan, engkau dirugikan, engkau disakiti, jangan balas, belajar berserah. Toh kita hidup tahu kok, pembelaan kita bukan berasal dari diri kita, pembelaan kita dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya dari Tuhan. Amin. Engkau dirugikan, engkau mengalami ketidakadilan, is okay, kita masih tinggal di bumi. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sudah kehilangan keadilan. Nanti Kristus turun dan jadi raja baru benar-benar adil. Jadi selama kita tinggal di muka bumi ini, kita mengalami ketidakadilan, is okay. Bukan sesuatu yang baru. Keadilan hanya kita dapati tatkala Tuhan ada dalam kehidupan kita, karena Dia hakim yang adil. Makanya ketika kita mengalami ketidakadilan, jangan stres. Kita mengalami fitnah, kita ditipu orang, it's okay. Tuhan gak buta, Tuhan gak tuli, Tuhan turun tangan. Karena kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan yang keempat, karena kita hidup dalam kasih karunia Allah, maka jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Stop bermain-main dengan dosa. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkannya pun dengan kasih karunia-Nya. Bukan hasil perbuatan baik kita, bukan hasil amal kita, bukan hasil ibadah kita. Kita diselamatkan karena Kristus mati buat kita. Kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita. Karena kita sudah menerima kasih karunia itu, maka stop berbuat dosa. Jangan lagi tinggal bermain-main dengan dosa. Ya gak apa-apalah, kan dosa sekali Tuhan bisa mengampuni saya buat dosa, saya minta ampun lagi buat Tuhan. Kan kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Saudara, Alkitab juga jelas katakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Engkau menabur dalam kedagingan, kau akan menuai kebinasaan. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 5 bilang begini, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita ngalami hidup karena kasih karunia. Darahnya tertumpah, tubuhnya terpecah. Oleh karena apa? Karena Dia rindu melihat kita diselamatkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Apa sih kasih karunia Tuhan? Yang kita sadari semua karena Tuhan, bukan karena kita. Jangan lagi ada orang yang memegahkan diri.
Jangan lagi ada orang yang menyombongkan diri, oh ini karena hasil perbuatan baik saya, oh ini karena saya yang sudah berjuang dari awal, oh ini karena saya sudah yang merintis dari awal, oh ini karena saya tahan lebih lama, saya sabar. Bukan karena kita. Kasih karunia Tuhan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Kita gak turut ambil andil dalam kasih karunia, gak ada. Tuhanlah yang memberikan itu bagi kita. Karena itu kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia, yang pertama, jangan sombong. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Dan yang kedua, sadari semua pencapaian-pencapaian kita, semua yang dipercayakan itu adalah anugerah Tuhan. Itu titipan. Jadi jangan stres kalau engkau diambil, kalau ada sesuatu yang dipercayakan Tuhan diambil oleh orang lain. Gak apa-apa, itu kan dari Tuhan. Bukan hasil usaha kita kok. Bukan hasil jeripayah kita. Betul kita berjuang, tapi karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan yang ketiga, jangan lagi tinggal dalam dosa. Dan yang keempat, sadari untuk kita selalu hidup berserah kepada Tuhan. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita, agar kita selalu sadar kemanapun kita pergi melangkah, dimanapun Tuhan tempatkan kita berusaha, bekerja, sadari Tuhan, yang kami perlukan hanya kasih karunia Tuhan. Jangan sampai karena kasih karunia Tuhan kita terima, justru kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai karena kasih karunia Tuhan yang kita alami, justru kita semakin lupa diri. Kita mulai tekan orang lain, kita mulai tindis orang lain, kita mulai merugikan orang lain, kita mulai pandang rendah orang lain. Jangan. Pastikan setiap kita menyadari semua kasih karena kasih karunia Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami memulai hari ini bersama-sama dengan firman-Mu, bersama-sama dengan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan. Itu sebabnya biarlah setiap benih firman yang pagi hari ini kami dengar menyadarkan kami, hidup kami karena kasih karunia Tuhan. Dan kami harus selalu bersyukur buat setiap kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu, mereka yang pagi hari ini bergabung bersama-sama dalam doa pagi online. Mereka memuji menyembah Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, baik teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, maupun yang ada di Instagram. Baik yang saat ini sedang menyaksikan, mengikuti ibadah secara langsung, maupun nantinya setelah acara ini selesai, mereka menyaksikan secara rerun. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah masing-masing mereka, sehingga kami anak-anak Tuhan terus menyadari kasih karunia Tuhan yang melayakkan kami, kasih karunia Tuhan yang memelihara hidup kami, kasih karunia Tuhan yang menguatkan kami untuk tetap terus berdiri menghadapi badai. Kami belajar dari hamba-hamba Tuhan, dari Yusuf, dari Rasul Paulus, yang kami diingatkan bahwa mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Tidak membanggakan dengan apa yang menjadi pencapaian-pencapaian mereka, karena mereka menyadari apa yang mereka miliki karena kasih karunia Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biar firman yang pagi hari ini kami dengar termaterai dalam hati dan hidup kami, sehingga akhirnya hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi pokok-pokok doa kami selalu naikkan kepada Tuhan. Kami berdoa sebab kami tahu Tuhan dengar doa kami. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami tahu Tuhan menjawab doa kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan kami doakan. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa, hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi pokok-pokok doa mereka, mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka, mereka yang berdoa buat usaha pekerjaan mereka, mereka yang berdoa buat kesehatan mereka, mereka yang berdoa buat orang-orang yang mereka kasihi agar mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Bapa, kami satukan hati kami pagi hari ini. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang memulihkan setiap rumah tangga yang ada.
Ada orang-orang tua yang juga berdoa buat rumah tangga anak-anaknya. Oh, Tuhan memulihkan. Ada orang-orang tua yang berdoa buat kesehatan anak-anaknya. Ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak yang mendapatkan pekerjaan di dalam nama Yesus. Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memulihkan keberadaan mereka. Bapa, pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan setiap usaha pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Biarlah mereka tetap terus mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap terus bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah tetap mereka terus menyadari semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkati apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Setiap rencana-rencana mereka ke depan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan setiap mereka yang sakit. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Pagi hari ini dengan iman kami percaya, kami arahkan mata kami, pandangan kami kepada Tuhan. Dan oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa, memohon anugerah Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin juga ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan orang-orang muda ini. Mereka mendapatkan pekerjaan di tempat yang layak dengan penghasilan yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka mendapatkan mencari pasangan hidup hari-hari, mereka doa biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi mereka, mencintai mereka, terlebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap rumah tangga yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa ada istri-istri, ada suami-suami yang bergandengan tangan pagi hari ini. Ada mereka berdoa untuk memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang membukakan kandungan istri-istri mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bagi mereka dipercayakan kasih karunia Tuhan, bagi mereka dipercayakan anugerah Tuhan, dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam kehidupan rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat kota-kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kota kami aman di dalam nama Yesus. Kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Bahkan kami aman, kami tentram dalam kami beribadah di kota kami. Oh, setiap kota-kota yang ada kesulitan untuk mereka beribadah, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Biar Tuhan mengetuk, menjamah setiap orang-orang kuat yang ada di kota-kota tersebut dalam nama Yesus, sehingga anak-anak Tuhan di kota-kota mereka boleh dapat beribadah dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin kota diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia pada akhirnya kami doa diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami dijaga, bangsa kami dipelihara, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa umat-Mu bersatu hati di rumah kami masing-masing mengucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia maju, hasil-hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan perekonomian Indonesia bangkit dalam nama Yesus. Bahkan Indonesia menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen yang ada. Tuhan, kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota di kota kami, di bangsa kami. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka masing-masing dalam nama Yesus. Tuhan, tolong sehingga setiap mereka pemimpin-pemimpin diberikan hikmat, takut akan Tuhan, bahkan hati yang adil, karena Tuhan memberikan perintah di hati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat rencana pemilihan presiden di tahun 2024. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan tolong biar keadaan aman, keadaan kondusif. Ada berdoa, kalau ada niat-niat terselubung, ada rancangan-rancangan roh pemecah belah, roh adu domba, kami sepakat mematahkannya dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat atas bangsa kami sehingga aman, semua terkendali, semua dalam campur tangan Tuhan. Pada akhirnya pagi hari ini ya Bapak, kami berdoa
menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami pribadi yang selalu dewasa di hadapan Tuhan. Jadikan kami pribadi yang menyadari hidup kami karena kasih karunia Tuhan. Kami akan kembali dalam aktivitas kami. Karena itu kami ucapkan berkat sepanjang hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat, hari anugerah, hari kasih setia Tuhan, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sadar kita adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Tetap pegang hal ini sehingga kita menjadi orang-orang yang terus hidup dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.